Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, aku ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian sudah mau ikut bimbingan kelompok. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Apakah kalian di sini sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Dan apakah kalian pernah dengar gitu apa itu bimbingan kelompok, pengertian bimbingan kelompok kah gitu? Ya, nah, baiklah, di sini akan agak jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang ada di sekolah atau yang ada di sekolah. Dan bimbingan kelompok ini berjumlah 5 atau sampai 8 orang yang berbentuk itu letter atau setengah lingkaran, atau biasanya itu bimbingan kelompok itu lingkaran yang penuh seperti ini. Ini bisa disebut dengan bimbingan kelompok kita ini kan, karena kan kita setengah lingkaran kan, itu masuk bimbingan kelompok. Kira-kira di sini ada nggak yang tahu pengertian tujuan bimbingan kelompok itu apa? Ya, baiklah, Kak sini akan jelasin. Tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah mengasah bakat adik-adik sekalian gitu kan. Dan bimbingan kelompok ini diminta untuk kalian itu mengutarakan pendapat agar tidak malu-malu gitu kan. Dan di sini diminta juga untuk saling menghargai temannya, seperti temannya berbicara, mengasih pendapat gitu kan. Kita harus menghargai pendapatnya gitu. Dan di bimbingan kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Di sini kakak akan bahas tentang topik tugas. Topik tugas itu masalahnya itu dari kakak. Kakak itu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Tuh bedanya. Dan di sini kakak ini akan membahas tentang narkotika. Siapa yang di sini pernah dengar apa itu narkotika? Ya, silakan. Obat-obat terlarang yang mengakibatkan seseorang tidak sadar. Ya benar. Ada yang lain? Baiklah, jika tidak ada di sini aku nggak jelasin. Narkotika itu adalah obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang atau mengakibatkan seseorang itu tidak sadar gitu kan. Dia itu misalnya kayak gini lah kan, adalah teman kita narkotika gitu kan. Dan dia itu dicobanya sekali gitu kan, sekali. Dan dia tuh pingin lagi gitu kan, membuat seseorang itu ingin lagi gitu kan. Dan dia itu bisa berbagai cara untuk bagaimana sih aku mendapatkan narkotika itu gitu kan. Misalnya dia dengan mencuri gitu kan, dan dia memberikan dengan yang lain gitu kan. Dan selanjutnya itu sini kita itu akan ada tahap perkenalan. Kita kan belum kenal kan. Nah, sebaiknya dari kalian kakak kenalkan, sebutkan nama kelas dan itu aja, nama kelas gitu. Nama saya Tina, kelas SMP 1. Nama saya Zarina, kelas 3. Perkenalkan, nama saya Ira, kelas 6. Perkenalkan, nama saya Ira, SMP 1. Dan selanjutnya itu maka ada game biar kalian tidak bosan. Misalnya kakak kalian itu harus mendengar apa yang rambut gitu kan. Ya udah, kita mulai aja. Misalnya rambut, kepala, hidung, mata, telinga. Baiklah, pertama untuk pertama. Dan selanjutnya itu apakah kalian
tahu kenapa kakak memilih topik ini sebagai topik utama. Sudah ada yang kakak jelasin, karena berdasarkan yang kakak baca di jurnal atau buku yang lain, 40% masyarakat Indonesia ini para remajanya itu sudah banyak terkena narkotika. Itu biasanya dipengaruhi oleh teman, lingkungan, atau diajak 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 kawan gitu kan. Dan selanjutnya itu kakak ingin tahu gitu kan, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan narkotika itu, siapa yang tahu bilang? Cara lingkungan dan kepribadian. Lanjut, siapa yang lagi yang tahu faktornya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lingkungan. Baik, semua itu benar, benar yang kalian bilang itu. Misalnya kita ambil contoh lah, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti misalnya kita punya teman, kita diajak inilah ada ini, gitu kan. Ini kan ada tambah lagi ini, pasti kan dia diajak gitu kan. Misalnya faktor keluarga, biasanya faktor keluarga ini orang yang berpengaruh atau orang tuanya yang besar itu, biasanya ini di golongan sebagai pria gitu kan. Dia merasa dia kenapa sih keluarga aku nggak bahagia gini, akhirnya dia gini aku nyoba juga narkotika, nanti bisa jadi hal itu makan keluarga, bisa juga aku ke teman, dia jadi teman gitu kan. Dan di sini kakak ingin tahu, apa sih yang kalian tahu tentang dampak narkotika itu? Kemampuan berpikir terganggu. Dengan baiklah jika tidak ada kan, yang kalian sebutkan itu sangatlah bagus ya. Dan kakak ini akan meringkas dampak narkotika itu seperti mengganggu fisik itu sebagai fisik kita terganggu, kita emosi gitu kan, kita itu kayak menghayal gitu menghayal gitu kan, dia enak-enak menghayal gitu kan. Dan juga itu dia itu sering gelisah gitu kan, dia tuh kalau orang yang terkena narkotika itu dia tidak mau bergaul gitu kan, dia masih minder gitu, nggak mau dia dengan lingkungannya gitu kan. Dan juga bisa menyebabkan keseimbangan atau berkurangnya cairan yang terdapat dalam tubuh kita gitu kan. Misalnya itu cairannya itu seperti kita menggunakan narkotika itu seperti kejang-kejang, dan pelakunya itu agresif. Pelakunya itu misalnya dia bawanya mau emosi gitu kan. Baiklah, sepertinya sampai sini aja. Kita lanjut tentang bagian kelompok gitu kan. Selanjutnya akan kakak akhiri gitu kan. Apakah nanti kalau misalnya kan kakak itu ada tentang bimbingan kelompok gitu, apakah kalian ikut serta lagi gitu kan, menambah wawasan kalian gitu. Baiklah kakak akhirin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.